Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Saya mohon maaf, pertemuan minggu lalu saya kayaknya masih meraba-raba ini ya, bagaimana baiknya untuk kelas hybrid ini gitu. Nah, kalau berdasarkan komunikasi yang saya lakukan dengan Pak Nuryanto gitu, eh, mestinya agak fleksibel karena kalian kan kelas karyawan gitu ya, kelas eksekutif. Tapi saya kok melihat kemarin saya pikir mau online aja, ternyata sebelumnya kelas offline dan kondisinya setelah kelas offline ini kalian tidak di posisi belajar yang nyaman sepertinya gitu. Jadi ya saya mohon izin, saya mungkin kali ini akan memberikan materi dia pakai video gitu ya. Jadi fleksibel, adik-adik mahasiswa bisa mengupdate apa namanya, melihatnya, mereviewnya kapan saja. Dan karena kemarin saya belum kasih materi gitu, jadi saya kayak ada hutang gitu ya. Coba sekilas saya akan berikan materi yang minggu lalu, kemudian saya akan melanjutkan pemaparan materi minggu kedua. Oke, sekilas ini adalah profil saya gitu ya. Kalau nggak kenal maka kita tidak tidak segan gitu ya. Bukan tidak sayang, nggak boleh sayang gitu ya. Nah, ini adalah profil saya. Saya lulusan sarjana manajemen, kemudian S2-nya magister akuntansi. Saya sebetulnya adalah dosen praktisi gitu ya. Jadi nggak full dosen mengajar, tapi saya bekerja swasta, karyawan penuh waktu juga, full time di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Selatan gitu. Namun saya sudah cukup beberapa lama diminta bantuan gitu ya untuk apa namanya, membimbing anak-anak mahasiswa untuk mengajar sebagai dosen luar biasa. Kemudian next selanjutnya adalah saya diminta untuk menyampaikan sebetulnya kontrak perkuliahan mata kuliah kita, gitu ya. Bagaimana di sini tujuannya mata kuliah ini, diharapkan apa yang bisa diharapkan nantinya. Intinya memahami konsep, prinsip, dan praktiknya untuk operasional logistik dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ini ada referensi yang kalian bisa cari mungkin bukunya kalau memang kalian penyuka membaca buku gitu ya. Tapi kalau enggak saya rasa e-book juga sudah banyak. Oke. Kemudian ini adalah bahan-bahan kajian atau poin-poin yang harus kita kuasai di satu semester ini. Ini juga capaian pembelajarannya sama, masih ada hubungannya dengan tujuan mata kuliah itu dan poin-poin pembahasan yang mesti kita pelajari. Dan apa namanya? Dan selanjutnya adalah bobot penilaian. Ya, jadi kehadiran di sini simple sebetulnya, tapi lumayan persentasenya gitu ya, 10%. Ibarat kata kalau kita full datang aja atau absennya full gitu aja, angka 10 itu sudah bisa kita dapatkan gitu ya. Tugas kuis juga saya lebih fleksibel gitu karena mungkin kebanyakan tugas-tugas saya lebih banyak tidak eksak ya. Kalaupun nanti ada hitungan, bolehlah kita ini. Tapi biasanya hanya sebagai nilai tambah. Justru di poin-poin yang bisa kita kendalikan ini tadi, maksimalkan gitu ya. Kalau ada tugas ya kumpulkan tugas, ada kuis ya kerjakan gitu ya. Untuk UTS dan UAS, walaupun mungkin kita lebih diarahkan ke project gitu, tapi kadang saya agak kalau ngasih nilai agak-agak saklek gitu ya. Tapi jangan nggak usah khawatir. Saya saya juga kadang menilainya juga setidaknya anak ini ada usaha gitu. Saya pasti akan memberikan nilai yang lebih dibanding yang cuman copy paste dari ChatGPT. Aduh, itu kalau bisa dikurangi ya. Saya pengguna ChatGPT sebagai referensi saja gitu ya. Jadi kalau mau jadi buat ide gitu ya, boleh silahkan. Kalau nanti kembangkan sendiri kan dia pasti ngasih kata-kata dan sebagainya, coba diparafrase, bisalah diatur itu. Oke ya. Nah,
Ini konversi penilaian dan kalau saya melihat dari historis dari apa namanya Kaprodi menginformasikan bahwa IP kalian tuh rata-rata udah sangat tinggi. Wah, luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat. Namun kami juga sebagai pendidik punya beban gitu ya. Jangan sampai kita memberikan nilainya sebagus-bagusnya tapi sebetulnya kualitasnya kurang, kan sayang gitu ya. Jadi maksimalkan, apalagi ini kelas karyawan. Jadi harapannya lebih banyak inilah apa namanya, walaupun kita lebih banyak fleksibilitas yang kita kasih kita berikan gitu ya. Kelas hybrid doang gitu, nggak harus full tatap muka gitu. Tapi mudah-mudahan gitu, kalian bisa maksimalkan. Oke ya. Oke, ini peraturan perkuliahannya, hati-hati untuk absensi. Kalau bisa penuhi minimal itu. Dan yang saya ingatkan lagi sih kalau hal-hal poin-poin penilaian yang bisa kita kendalikan, maksimalkan aja semua 100% nggak masalah gitu ya. Toh kelas kita fleksibel. Kalau ini ada teman kalian yang Muhammad Husni nggak bisa malam, dia ke pagi gitu. Kalian juga sama. Misalnya shift-shiftan. Shift malam, masuk aja yang siang gitu karena materinya sebetulnya sama. Dan anak yang kelas siang itu alhamdulillah saya tatap muka full semua. Jadi ada interaksi dan sebagainya langsung kalian rasakan di situ. Yang ini yang saya agak apa namanya sayang sekali di kelas malam belum bisa all out seperti itu ya. Kita harus hybrid. Tapi ya mudah-mudahan apapun itu kalian bisa maksimalkan. Karena intinya kami ingin meningkatkan skill kalian kok gitu ya. Bukan hanya sekedar kalian bayar, yang penting saya juga yang penting mengabsen kalian gitu kan. Enggak gitu, gitu. Harus ada nilai tambah yang kalian dapat dari sini gitu ya. Dan kita juga bekerjanya bukan hanya sekedar melihat dari materi aja gitu ya. Yang penting saya digaji gitu enggak. Kita saya yakin semua dosen sama kita punya niatan untuk mencerdaskan kalian gitu ya. Oh, kenapa enggak ini anak-anak Jonggol, anak-anak Cilengsi gitu ya. Bisa bersaing lah nanti dengan anak-anak Jaksel nantinya gitu. Kalau bekerja bersaing dengan mereka kenapa enggak gitu ya. Apalagi lulusan Polbis, wah bangga banget kita. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Apa namanya? Saya akan mulai langsung aja ke materi selanjutnya. Nah, video ini saya yakin kalian eh, lihat gitu ya. Jadi saya akan skip aja karena ini adalah tugas yang saya berikan di minggu lalu. Beberapa sudah submit gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil intisarinya gitu ya dari video ini. Jadi intinya sih kalau saya bisa ceritakan dengan bahasa saya sendiri, ini adalah pengalaman seorang apa namanya profesor di bidang logistik di mana dia kerja sih di bidang logistik. Dia cukup apa cukup fun gitu ya, cukup menikmati. Dia juga apa namanya ada apa namanya pencapaian-pencapaian yang dia dapat dari situ. Dia cukup puas gitu. Tapi hanya sebatas itu gitu ya. Dan dia mencari sebetulnya. Aku kalau ingin menyenangi sesuatu hal, sesuatu bidang, dia ingin mencari koneksinya apa gitu kan ya. Nah, dari situ dia mencari ternyata masih ada hubungannya dengan kebetulan dia berkulit hitam di situ ya. Ternyata logistik itu ada hubungannya itu dengan akar budaya dia gitu ya. Di mana dia sebagai kaum minoritas, kita tahu rasisme itu masih cukup tinggi di Amerika, apalagi di tahun-tahun saat itu gitu, ya, tahun-tahun yang lama gitu ya. Nah, itu ternyata dia mengalami eh, peran dari logistik itu yang mungkin saat itu dia nggak sadar. Sekarang sudah paham gitu dia tahu, oh itu dia logistik gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kaum minoritas seperti mereka kalau ke mall diceritakan di situ dia kalau ke mall sama neneknya gitu ya dia mau belanja aja gitu kadang harus berdandan yang semaksimal mungkin gitu biar apa sih orang orang mallnya itu yakin "Oh, orang ini punya duit kok mau belanja gitu ya nggak mencemooh nggak mengunderestimate kan gitu dia juga jadi lebih pede gitu nah
itu ternyata membawa perasaan yang mungkin kalau anak kecil santai aja, tapi si neneknya itu sebetulnya merasa nggak nyaman gitu. Dia merasa dinilai gitu ya, diperhatikan, ini punya duit apa enggak gitu kan. Ternyata setelah beberapa saat mall itu menawarkan jasa pengantaran ke rumah, betapa senangnya dia gitu ya. Jadi logistik, servis logistik yang ditawarkan oleh si mall ini yang bisa mengantarkan sampai ke rumah itu ternyata membawa kelegaan tersendiri bagi si neneknya itu gitu ya. Bukan hanya sekedar oh wah alhamdulillah barangku nyampe di rumah aku nggak perlu capek. Bukan masalah capek sebetulnya gitu ya. Tapi masalah pride-nya dia. Dia nggak harus merasa dihakimi tiap hari harus saat keluar ke mall itu gitu ya. Berdandan serapih mungkin agar dia diakui punya duit dan sebagainya gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Ada juga beberapa hal lain yang membuat dia punya koneksi si profesor ini ya. Jadi nantinya dia pede aja loh teman-temannya meneliti hal apapun tentang bidang apapun, dia meneliti logistik itu dia ada koneksinya kok. Nah, saya juga berharap kalian demikian. Kalau ditanya kuliah apa? Logistik. Logistik itu apa? Yang kurir-kurir itu kamu jadi kuliah cuma mau jadi kurir. No, gitu ya. Bukan sekedar itu kita ya belajar logistik. Nanti pelan-pelan kalian ini saya yakin di semester 1 2 kalian sudah cukup apa namanya panjang untuk belajar di bidang logistik yang bukan hanya sekedar kurir aja gitu ya. Cuman saya ingin mengingatkan kembali, alangkah baiknya kalau kita belajar sesuatu apa namanya yaitu menekuni hal sesuatu, coba cari koneksinya sehingga kita mengerjakannya itu dengan sepenuh hati gitu ya. Itu akan baik untuk eh, di pekerjaan manapun kalau melakukannya tidak hanya sekedar aku kesini cuma biar gajian aja gajian biar bisa buat bayar kosan aja atau biar apa dan sebagainya itu cetek nanti apa namanya kualitas kerja kita kadang ya segitu-gitu aja gitu ya tapi kalau kita all out kita ada koneksi itu biasanya kita ngerjainnya sepenuh hati. Kalau sepenuh hati, akhirnya biasanya tercermin kok. Hasil kerjanya itu nggak perhitungan gitu ya. Kalau maksimal bisa bagus banget gitu ya. Nggak apa namanya nggak menuntut ini itu apa nggak hanya menuntut gitu ya. Tapi kadang kita menunjukkan kinerja kita yang terbaik, baru akhirnya apa namanya reward itu akan datang sendiri entah cepat atau langsung atau lama ya pasti Allah ya Allah nggak ini ya nggak bukannya nggak melihat gitu ya jadi semua kebaikan itu pasti ada timbal baliknya suatu saat gitu ya Oke, tinggal ikhlas aja gitu yang penting yang terbaik oke jadi materi minggu lalu ini selain tadi kalian sudah mereview video itu tadi gitu ya. Jadi saya mau menceritakan tentang ruang lingkup operasional logistik gitu ya. Kalian akan mengenal istilah inbound, outbound, internal dan reverse. Kemudian perbedaan operasional strategis dalam manajemen logistik. Nah, ini agak sedikit saya berikan apa namanya historisnya dari logistik itu tadi. Jadi logistik itu bukan ada saat mulai bermunculan marketplace marketplace Shopee, Topet dan sebagainya online shopping tidak gitu ya. Istilah logistik itu sebetulnya sudah ada atau digunakan ilmunya, tekniknya gitu ya sejak sebelum Masehi ini tahun 2700 BC before Christ sebelum Masehi di mana kalian bayangkan itu piramid apa namanya yang di Mesir itu batu-batu itu ditumpuk sedemikian rupa kalau nggak ada strategi untuk distribusi dari apa namanya dari sumbernya batu itu sampai ke satu tempat itu dan ditumpuk sedemikian tinggi sampai ke atas nggak ada alatnya wah ya susah gitu ya dan ini pasti ya kita nggak tahu saat itu ada yang berseliweran bilang ada campur tangan alien kah ya nggak tahu itu apa namanya orang-orang bisa aja apa namanya asal ngomong gitu ya tapi intinya dari zaman itu pun sebetulnya manusia sudah diberi kecerdasan gitu ya untuk membangun suatu sistem sehingga akhirnya bisa membentuk itu tadi. Yang nggak tanpa disadari itu semua itulah ini namanya aktivitas logistik ya. Memindahkan batu itu, bagaimana memindahkan naik ke atas sampai ke puncak dan sebagainya.
Ya. Kemudian selanjutnya di tahun 300 mulai ada kapal. Kapal kecil aja tuh, tapi sudah lumayan bisa ngangkut-ngangkut barang itu ya. Barang kebutuhan pokok yang mungkin diperlukan atau bahan baku gitu ya, bahan apa namanya setengah jadi gitu. Bisa. Jadi kebayang industri di sana sudah mulai berkembang pelan-pelan karena ada distribusi yang bagus yang bisa mengantarkan mungkin bahan baku sehingga ke tempat orang produksi ini jadi lebih bervariasi. Misalnya ada satu negara yang cuman penghasil beras aja gitu ya. Nah, dia sudah bisa mulai menghasilkan mungkin bahan apa namanya baju karena dia bisa mengirimkan bahan benangnya atau bahan kapasnya dari negara tetangga dengan bantuan kapal dan sebagainya. Itulah fungsi logistik di situ. Sudah ada sejak dari zaman yang lalu. Kemudian ada masjid di Spanyol tahun itu gitu ya. Ini mulai setelah Masehi. Dia ternyata dilihat masjidnya itu kok ada bau-bau keislaman padahal posisinya di Spanyol loh. Kok bisa dia gitu ya? Ilmu apa namanya teknik ini tadi pasti ada proses transfer ilmunya, transfer ininya ya. Nah, itu diperoleh dari mana gitu? Ada informasi yang apa namanya berjalan itu dari kekaisaran Islam ke daerah Spanyol dan materialnya tentu juga gitu. Nah, perpindahan itu pasti ada logistik, unsur logistik di situ. Kemudian tahun selanjutnya mulai ada kereta, layanan pos. Nah, ini mulai kapal kontainer gitu ya. Logistik militer, terus ada barcode dan sampai saat ini yang kalian ketahui gitu ya. Nah, definisi logistik ya ada beberapa sumber gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita memindahkan itu, mengelola, memindahkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan pelanggan dan perusahaan. Itu perusahaan yang berkepentingan, misalnya dia yang memproduksi barang, kemudian sampai ke pelanggan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi akhirnya gitu ya. Kemudian ada bagian dari manajemen rantai pasok, intinya rencana, implementasi, dikendalikan. Tetap aja barang itu tadi arusnya gitu ya. Tapi bukan arus barangnya aja, tapi ada informasinya juga. Ada kata kunci di sini efisien. Nah, ini nyambung juga dengan apa namanya definisi yang selanjutnya. Dia harus terkait lima tepat ya. Tepat tempatnya, waktunya, jumlah, kualitas, harga. Nggak cuman digerakkan aja, nggak cuman dikirim aja ini barang. Harus tepat tempatnya gitu kan ya. Kalau kita kirim barang salah orang, ya nggak tepat berarti tempatnya. Waktunya gitu. Dia pesan barang 1 hari, sampainya sebulan, ya nggak tepat gitu kan. Bahaya gitu. Semua harus dijaga, semua apa namanya indikator-indikator ini gitu ya. Di tahun 2021 disebutkan 5 tepat, bahkan yang sebelumnya ada 7 tepat indikatornya gitu. Jadi logistik berkembang gitu ya. Kemudian yang terakhir di Rusten sama pemindahan barang dari sumber pasokan hingga titik konsumsi. Intinya tetap hemat biaya gitu ya. Tetap walaupun apapun yang terjadi kita berhasil memindahkan barang ini, mengirimkan barang dari produsen sampai konsumen, tapi kalau biayanya bengkak itu tidak mengikuti konsep logistik yang tepat gitu ya. Jadi kayak misalnya kita beli sesuatu barang. Oh, yang penting aku kirim barang ini biar cepet pakai anu aja pesawat aja deh. Harga barangnya misalnya 200.000, tiket pesawatnya 1 juta. Ya nggak masuk akal gitu kan ya. Ya jadi eh, apapun itu mesti dipertimbangkan juga tepat harganya juga gitu ya. Kalau memang harganya apa namanya barangnya ini 500.000, oke lah ini mungkin bisa kita pakai jalan darat dulu yang lebih hemat. Hingga akhirnya apa? Pengeluaran perusahaan bisa biaya lebih bisa ditekan gitu ya. Biaya bisa ditekan, keuntungan bisa maksimal, dan bagi si pelanggan dia juga tidak dibebankan harga yang tinggi. Nggak masuk akal kan kalau harganya ketinggian. Barangnya 500, biayanya ongkirnya 1 juta, dia dicas, ya ini tagihannya 1,5 juta. Nggak mau beli lain kali di situ gitu. Oke ya.
Nah, ini kurang lebih apa namanya lingkungan dari logistik gitu ya. Semuanya ini kita masuk ranah logistiknya gitu ya. Bahkan sampai penyimpanan di gudang. Cara nyimpannya bagaimana gitu ya. Pengiriman kita tahu pasti. Packaging tuh. Packaging termasuk ranahnya logistik juga gitu ya. Nah, bagaimana dengan istilah-istilah inbound, outbound? Inbound itu proses yang apa namanya kegiatan logistik itu yang berhubungan dengan pemasok yang dan seluruh aktivitas pokoknya menerima gitu ya. Menerima, menyimpan. Intinya kalau misalnya kalian apa namanya analogikan kalian produsen, bagaimana kalian menyimpan bahan baku itu diproduksi terus disimpan jadi barang sebelum dikirimkan ke ini customer atau ke distributor itu inbound gitu ya. Jadi kalau kalian ada di loker bagian inbound itu pasti penerimaan barang. Apakah dia sebagai produsen yang menerima dari bahan baku mentah untuk diproses jadi bahan jadi atau misalnya perusahaan ini adalah distributor yang cuma nyimpen aja ya berarti dia nyimpen dari pabrik nih dapat drop-dropan pabrik dari Unilever misalnya inboundnya masuk nerima nyimpen dan sebagainya itu sampai situ. Nah, outboundnya baru kelihatan keluar mendistribusikannya gitu kan jadi in out gampang sebetulnya. Kemudian internal adalah lebih ke proses penyimpanan di dalam organisasi itu. Apakah dia di produsernya, ya bagaimana dia produksi terus disimpan dulu sebelum dikirim ke distributor, ke retail gitu ya. Atau kalau distributor ya di gudangnya, bagaimana teknik dia menyimpan yang bagus. Kalau dia barangnya es krim ya dia harus internya yang bagus gitu ya. Gudangnya harus yang apa namanya lemari pendingin berapa derajat dan sebagainya. Itu internalnya. Reverse adalah kalau kita sudah melakukan penjualan, barang udah sampai ke konsumen, ternyata di retur. Nah, itu proses reverse. Tapi apakah hanya di apa namanya di bagian akhir aja? Enggak juga. Kadang kan proses retur bisa dilakukan oleh si gudang distributor dibalikin ke produsen gitu kan ya. Karena apa? Dia kan pesan ini, misalnya si distributor nih ya. Oke, aku pesan Unilever sampo 1 ton atau berapa kuantiti 1.000 packs gitu ya. Begitu dikirim ternyata cacat, ada yang bocor dan sebagainya. Diretur balikin lagi lah gitu kan ya. Gudangnya distributor nggak mau nerima, dibalikin lagi, balikin nih retur. Nah itu kan reverse gitu ya. Jadi reverse logistik itu juga ranahnya logistik, mesti dikendalikan juga gitu. Oke, ini ada beberapa komponen gambarnya. Ini ada inboundnya, outboundnya, ini internalnya gitu ya. Ini reverse kalau ada retur. Nah, apa perbedaannya operational dan strategis? Oke, di manajemen lah kita kan belajar manajemen. Di manajemen itu ada bagian operational yang menjalankan aktivitasnya, eksekusinya. Kalau kita bilang di anu itu udah kurirnya gitu ya, yang jalan gitu ya. Atau dari strategisnya, keputusan jangka panjangnya gitu ya. Ada penentuan lokasi, apa namanya? Distribution center, ada model distribusinya, kerjasama dengan pihak-pihak logistik yang mana gitu ya. Kalau ya itu tadi analoginya kalau operasional adalah supir dan kurir, sedangkan kalau strategis bosnya itu masih mikirin gini ya. Kalau permintaannya banyak di daerah Surabaya gitu, padahal gudang kita di Karawang. Apakah kita setiap kali pemesanan kirim langsung dari Karawang, dari sini Karawang ke sana, mahal mungkin. Bagaimana kalau kita bikin gudang di Surabaya? Nah, itu strategi. Strategi agar apa? Setiap kali misalnya pengiriman dari Karawang ke Surabaya itu memerlukan biaya misalnya 3 juta gitu ya. Setiap kali pesan 3 juta, padahal sebulan itu pesanan bisa ada 20 kali pesanan. 3 juta kali 20 gitu ya. Dibandingkan dengan oke kita rata-rata sebulan tuh ada 20 kali pesanan. Coba kita kirim dalam jumlah besar, 2 atau 3 kali aja kirim, kita simpen di gudang Surabaya gitu ya. Paling cuman berapa kali? 3 kali misalnya 5 jutaan, 15 jutaan gitu aja. Tapi di sana disimpan di gudang baru Surabaya sehingga kalau ada pesanan udah langsung aja ngambil nggak harus kirim-kirim lagi dari Karawang gitu kan. Nah itu strategis.
itu juga ranahnya logistik gitu ya. Jadi kalau kalian bekerja di bidang logistik tidak melulu jadi buruh, no, tidak gitu ya. Jadi kalian juga tingkatkan skill kalian, pengalaman kalian, jangan mau hanya sekedar staff-staff biasa gitu ya. Orang apa namanya supervisor atau level manager juga ilmu logistik dipakai karena strategis itu diperlukan. Tetap aja intinya adalah bagaimana memindahkan suatu barang dari produsen ke konsumen akhir dengan baik, tepat 5T tadi gitu, 5 tepat tadi gitu kan. Tapi sekarang posisinya Anda operasionalnya atau strategisnya. Nah, pasti kan kalian bisa milih yang gajinya lebih besar yang mana, itu yang kita apa namanya tuju gitu ya. Oke, ini ada beberapa video-video. Percaya nggak sih ada suatu tempat lo bisa dapetin harga 50-70% lebih murah dari Udah lihat, kayak maksudnya ini ada beberapa hal yang saya jadikan referensi gitu ya, contoh kejadian sehari-hari viral yang kita bisa tarik ininya, apa benang merahnya logistiknya, apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki. Nah, ini ada beberapa. eh, untuk yang salah satunya ini adalah dia eh, ada satu gudang yang menyediakan barang-barang retur atau barang-barang lebihan ini apa namanya logistik katanya kurir gitu ada yang itu. Nah untuk beberapa orang mungkin menarik karena harga coretnya tuh lihat dari 600.000 jadi 300 setengahnya gitu bahkan sampai 70%. Mak-mak seperti saya mah demen kayak gini gitu kan ya. Tapi kita belajar melihat dari apa namanya the big picture-nya gitu ya. Apa yang terjadi kok bisa seperti ini gitu ya? Kenapa gitu kan? Ya, ini karena apa yang pertama, sistem tracking dan administrasi lemah. Kebayang, barang paket segitu banyak yang gagal kirim. Apa yang terjadi gitu ya? Apakah alamatnya salah gitu? Apakah eh, apa gitu? Apapun itu semua barang mestinya sudah ada transaksi jual belinya sebelumnya kan gitu ya. Dari pihak konsumen udah ngeluarin uang untuk bayar beli barang dari pihak pihak produsen juga itu biaya produksi gitu kan keluar. Dari pihak kurir juga dia udah gaji si kurir delivery ini kan untuk kemana-mana. Ambil dari gudang sini, kirim ke alamat rumah. Ternyata ditolak karena alamatnya nggak jelas atau nggak dan sebagainya kita nggak tahu. Sehingga akhirnya terkumpul segitu banyak. Nah, ini kemungkinan kesalahannya yang ada adalah sistem tracking administrasinya lemah gitu. Jadi barang yang retur-retur itu nggak jelas. Saya tahu sendiri adik saya kebetulan orang apa namanya kerjasama sebagai kurirnya Shopee gitu ya. Saya lihat sendiri salah satu barang itu printernya udah kabur, nggak kelihatan, bahkan hampir putih gitu. Jadi mau dia bawa kemana-mana juga dia nggak tahu mau ngirim kemana. Akhirnya dibalikin lagi ke gudang gitu kan. Nah dari gudang, apakah terus habis itu dia bisa melacak kembali ke pemilik sebelumnya, seller sebelumnya? Saya rasa juga susah karena itu tadi. Nah itu tadi itu sistem tracking dan administrasi mungkin lemah gitu. Kalau dari awal barcode-nya jodoh nggak bagus, cetakannya udah ngeblur, nggak usah diterima lebih baik gitu kan. Suruh benerin dulu si sellernya gitu kan bisa gitu ya. Atau itu tadi outbound logistik gagal. Nah itu tadi udah dibalikin ke gudang, gudang nggak bisa balikin ke seller karena itu tadi apa? Ngeblur semua tulisannya nggak ada gitu kan ya. Terus nggak ada standar operation procedure untuk barang-barang yang diretur. Udah nggak tahu gitu, nggak bisa ke sellernya, ditinggalin gitu aja, ditumpuk di gudang. Ini tidak bertuan gitu. Ah ya sudah, akhirnya penuh gitu ya. Jadi harus ada beberapa solusi-solusi perbaikan yang mungkin kita bisa apa namanya ajukan gitu ya. Misalnya ya agak integrasi sistem informasinya agak lebih bagus. Yaitu tadi kalau memang masalahnya karena sering ngeblur ya batasi pada saat di pick up jangan diterima dulu gitu ya. Atau ditindas dengan ininya kita gitu versi yang standarnya dari pihak logistiknya bisa kan gitu ya. Apapun itu ada solusinya gitu. Nah, kemudian ini juga ada apa namanya kondisi. Nah, ini kira-kira apa yang salah gitu ya. Walaupun mungkin beberapa kondisi itu ada yang kita tidak bisa mengendalikan. Dalam artian kalau bencana alam kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi untuk hal ini mungkin
logistik ini punya armadanya, dia tidak di maintenance yang baik. Bisa jadi gitu kan, sampai kebakar seperti ini mungkin masalah mesin, dia jarang servis dan sebagainya gitu ya. Dan dia tidak punya manajemen resiko gitu. Kalau apa namanya, kalau ada resiko seperti ini, solusinya apa gitu? Ada tindakan yang mencegah dia untuk agar tidak apa namanya, tidak eh, berlarut-larut. Misalnya gini, truk itu kebakarnya di bagian depan gitu misalnya ya. Nah, dia mestinya ada SOP-nya kalau ada truk kayak apa kebakar kayak gitu langsung ada aparnya di situ gitu ya. Alat pemadam kebakarannya di situ sehingga tidak merembet ke belakang misalnya seperti itu. Atau apa? Pada saat mesin sudah panas kan mau di kendaraan pasti ada indikator gitu kan ya. Kalau panas disuruh matikan dulu gitu atau dan sebagainya itu selalu ada seperti itu SOP seharusnya gitu ya. Agar apa? Si pihak driver ini yang si operasional yang berjalan itu mereka kadang kalau dikasih acuan itu harusnya mengikuti. Setidaknya dengan ada acuan itu mereka jadi ngeh diingatkan gitu ya. Kalau barang udah panas mestinya dimatiin. Atau kalau perlu dikasih wanti-wanti atau apa namanya pengingat, sanksi kalau perlu gitu kan ya. Kamu sudah ada SOP misalnya gitu. Kalau kondisi ini panas, mesin dimatikan. Kenapa kamu jalan terus dan sebagainya gitu. Akhirnya kan mereka ada efek jera yang ketakutan. Waduh, aku melanggar SOP nih. Ini udah panas tapi nggak bisa kalau aku terusin aku matiin dulu. Nah, dia jadi ada seperti itu, gitu ya. Kurang lebih solusinya seperti itu. Nah, ini juga ada kondisi lain lagi. Nah, kalau ini agak ngenes, dalam artian ini masalah yang bukan bencana, bukan ini, tapi lebih ke human errornya gitu ya. Apa yang salah? Sayangnya ini lebih banyak ke sumber daya manusianya, SDM-nya gitu ya. Kita bisa mentraining lebih baik gitu kan ya. Atau kalau tahu kita jualan barang yang ringkih, fragile seperti itu, kenapa nggak kita pastikan misalnya kalau kita jual di marketplace, baru boleh diproses kalau dia memesan dengan apa namanya kayu, packing kayu. Itu kan banyak sebetulnya bisa. Nggak ada alasan penjual laptop ini tadi melayani penjualan tanpa ada pilihan-pilihan opsi yang apa namanya menyelamatkan produknya dia. Karena akan sama-sama dirugikan loh kalau kayak gini ya. Dia dibanting, pecah, customernya komplain, komplain ke marketplace misalnya, marketplace balik ke seller, semua nggak dapat duit gitu ya. Ataupun kalau dapat duit, dia cuma dapat apa asuransi yang berapa persennya doang, ada potongan dan sebagainya sebagainya, semua dirugikan gitu ya. Nah, selalu ada yang bisa diperbaiki kayak gini, bisa di training kurirnya. Kalau kurir ada pengakuan beberapa mahasiswa yang dulu sempat ada pengalaman jadi kurir, aduh terlalu banyak bu kita nggak mikir gitu katanya. Adik saya juga saya ngeliat gitu, waduh dia main ngangkat-ngangkat ngelempar-ngelempar, aduh saya bilang ke saya kalau yang beli gitu ya itu barang saya gitu, saya juga ngenes kalau barang saya dilempar-lempar kayak gitu. Tapi ya salah saya sendiri, kenapa saya nggak pesennya dengan box kayu gitu ya, terutama untuk yang fragile memang gitu ya. Saya nggak masalah kok beli online. Saya bahkan beli lampu gantung kaca chandelier tuh beli online gitu ya. Tapi saya konsultasi dulu sama si ini apa namanya sellernya. Aman nggak? Ini kan lampu gantung, lampu kristal gitu ya. Kamu kalau eh, apapun yang terburuk saya sudah sebagai konsumen udah tahu. Pasti diinjak-injak apa dilempar di ini walaupun kita ngomong yang kargo yang besar dan sebagainya udah dikasih apa fragile, merah-merah dan sebagainya gitu. Saya bilang, apakah aman gitu kan ya? Dia bilang aman. Nah, jadi saya buktikan tuh. Begitu sampai saya buka aman karena memang setiap kristalnya dibungkus dengan bubble wrap sendiri sama dia. Wah itu kan luar biasa gitu ya. Nah, kalaupun memang nggak dibungkus mungkin ya salah satunya adalah dia memaksa saya. Kalau mau dikirim lewat kurir boleh tapi pakai apa namanya box kayu gitu ya, pakai packing kayu gitu ya, apapun lah. Kalau kita mau beli kita yang perlu pasti kita beli itu semua kita bayar gitu ya. Intinya lakukan itu tadi, perbaiki beberapa hal yang terjadi untuk memudahkan atau memastikan produk kita sampai ke tangan konsumen dengan
lima tepat tadi ya, tepat waktu, tepat kualitasnya, tepat harganya juga. Gitu. Oke, nah ini apa namanya apa, bahan diskusi ini tadi termasuk juga tugas yang saya berikan kepada kalian gitu kan. Itu terima kasih yang sudah submit, saya akan baca. Tapi intinya ya saya ingin mengajak kalian untuk inilah sedikit aware gitu ya. Jadi dengan kondisi-kondisi yang viral itu kita coba tarik garis merahnya, benang merahnya di logistik itu apa yang masalahnya ada di mana dan solusinya seharusnya seperti apa gitu ya. Kalian nggak akan menyadari bahwa kondisi itu kejadian itu kadang ada hal-hal yang apa sehari-hari ada di kita gitu. Nggak mesti hanya tentang kurir gitu ya. Jadi sebagai contoh saya buat tulisan di LinkedIn saya gitu ya tentang bagaimana action figure Iron Man yang dimiliki Ahmad Sahroni dulu waktu rame dia ini ya apa namanya dijarah rumahnya itu ya. Sebuah apa namanya barang koleksi mewah seperti itu kalau kita pertimbangkan bagaimana cara proses distribusinya dia pesen di mana gitu ya. Dan nganternya pakai apa gitu. Nah, itu diurut-urut itu adalah bidang logistik gitu ya. Nah, bagaimana barang semewah itu bisa lulus bea cukainya gitu ya, pengirimannya aman, bisa dari luar negeri dari negara mana sampai ke rumahnya Sahroni gitu, terus di apa namanya, mungkin dikirimnya dalam bentuk pretelan nggak tahu ya. Begitu sampai situ udah berdiri tegak. Apakah si Ahmad Sahroni yang ini sendiri kayak bikin Lego gitu atau dia dari apa namanya dari pihak customer service-nya itu jadi apa layanan purna jualnya si yang jual ini Iron Man-nya action figure-nya kita nggak tahu gitu ya. Tapi apapun itu ya memang agak miris dalam artian orang kaya bisa gitu ya. Orang kaya bisa mendatangkan barang koleksi mewah apa aja. Sayangnya kalau uang segitu banyak atau teknologi yang sedemikian canggihnya itu mendatangkan action figure itu dari luar negeri itu barang kan mungkin fragile harus dijaga dan sebagainya bisa gitu ya sampai ke Indonesia gitu entah itu apa dinaikin pesawat sendiri gitu kita nggak tahu apa di kapal laut nggak tahu kenapa nggak hal effort yang sama itu kita bisa maksimalkan untuk apa namanya penyaluran logistik untuk di Indonesia gitu ya. Jadi memang saat itu penjarahan itu saya termasuk yang saya nggak boleh seperti itu tapi saya termasuk yang acungkan jempol. Sudah saatnya itu orang-orang yang seperti itu memperkaya diri sendiri dengan uang negara itu saya agak miris gitu ya. Coba dari logistik yang se-wow itu secanggih itu coba dia pikirkan untuk bagaimana melogistikan inilah bahan-bahan pokok ke pelosok-pelosok Indonesia kan akan lebih baik gitu ya. Oke, kurang lebih itu nanti saya akan baca tugas kalian. Oke, ini adalah apa namanya eh, materi kita yang minggu lalu. Saya izin, saya akan share materi kita yang minggu ini, gitu ya. Oke, ini materi kita minggu ini. Mudah-mudahan tidak apa namanya tidak terkesan cepet-cepetan gitu ya. Tapi saya rasa eh, ya sebisa mungkin mudah-mudahan nggak boring juga kalian dengernya gitu ya. Oke, materi minggu ini seperti yang sama saya sampaikan di tadi siang di kelas kelas siang gitu ya, kelas reguler. Kita akan mempelajari tentang ada kita mengenal istilah supply chain. Jadi kalau biasanya di kelas awal atau kalian logistik itu akan familiar dengan istilah ya bukan hanya logistik ya, tapi supply chain, procurement gitu kan. Ada istilah-istilah yang memang masih di ranah logistik, ilmu logistik gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas di rantai pasok atau supply chain itu
ada aliran-aliran yang mesti kita eh, kuasai gitu ya, mesti kita perhatikan gitu. Tidak hanya barang aja gitu ya. Jadi ilmunya logistik itu tidak hanya bagaimana kita fokus ke mengantarkan barang itu dari produsen sampai ke konsumen di tangan yang tepat, waktu yang tepat, harga yang ini, kualitas dan sebagainya. Bukan hanya barang aja ternyata. Ada informasi di situ dan juga ada biaya gitu ya. Ada aliran biaya, ada aliran informasi yang berbarengan dengan barang. Yang ketiga-tiganya harus dipegang. Jangan sampai kita memastikan barangnya oke sampai ke tempat dengan selamat, orangnya benar, tepat, alamatnya benar gitu ya. Harganya masuk akal. Tapi ternyata arus informasinya dan biayanya miss. Begitu ditagih-tagih, misalnya invoice-nya dia belum bayar. Atau informasi dan sebagainya dia bilang nggak ada tagihan, invoice-nya nggak ada dan sebagainya gitu ya. Nah ini bahaya gitu. Jadi karena ketiganya ini saling berkaitan. Kita nggak harus nggak boleh hanya fokus ke barangnya aja, tapi diperhatikan aliran informasi dan aliran biayanya. Kemudian nanti kita akan pelajari studi kasus tentang dampak omnichannel retail pada operasional gudang. Oke ya. Nah, definisi supply chain sendiri adalah sebuah integrasi gitu ya, alur bisnis. Apa namanya? Di dalamnya baru terkandung logistik atau kalau kita gambarkan gini, logistik itu fokus pada bagian tertentunya. Pengelolaan aliran barang, penyimpanannya bagaimana, transportasinya dengan apa, pergudangannya, mau gudangnya milih yang mana, yang fasilitasnya seperti apa, sampai cara distribusinya. Sedangkan supply chain-nya lebih luas lingkungannya gitu ya, semua jaringannya. Mulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, retailer sampai konsumen. Dan logistik itu ada di dalamnya. Atau kalau secara analogi kita berikan gini, supply chain itu seluruh perjalanan paket dari awal sampai akhir. Dari pabrik ke gudang, jasa ekspedisi, agen, sampai akhirnya ke rumah. Nah, logistik itu teknisnya. Kamu dari pabrik itu tadi packingnya seperti apa? Apakah packing pakai bubble wrap? Apa cuman dikerdusin doang? Apakah pakai packing kayu gitu ya? Kemudian pas diantar pakai ekspedisi ke distributor atau ke gudang itu dinaikin apa? Apakah truk kontainer besar atau truk kecil aja gitu ya? Atau dimotorin aja gitu ya? Kurir-kurir motor aja nganter sampai ke rumah. Nah, itu adalah logistiknya, teknisnya gitu ya. Jadi yang seperti kita bilang tadi logistik itu ini apa namanya lebih ke operasional dan strateginya, supply chain lingkungan yang menaungi si logistik itu tadi. Nah, ini tadi yang apa namanya kita bilang ada tiga aliran yang harus dikelola dalam supply chain, aliran barang, uang, dan informasi. Kalau secara barang nih kelihatan gini nih, ada supplier, ada manufaktur atau pabrik, distributor, wholesale itu atau retailer, kemudian sampai ke customer akhir. Aliran fisik barang itu dari supplier ke customer ke arah kanan gitu ya. Nah, sedangkan aliran pembayarannya dari customer ke supplier. Karena kebayang, kalau barang dari supplier dikirim ke gudang gitu kan ya, dikirim ke apa namanya distributor di gudang, terus habis itu misalnya ke retailer, Indomaret, Alfamaret, sampai akhirnya dibeli orang, itu kan aliran barangnya. Uangnya diambil dari mana kita dapat? Si customer bayar dulu kan, bayar di kasir. Nah, ini aku beli satu sampo dan sebagainya diakumulasikan satu hari, satu bulan, uang itu terkumpul itu kan oleh si retailer atau si Indomaret itu dibayarkan ke suppliernya. Siapa? Tadi dia misalnya apa namanya sampo, Rinso dan sebagainya dia beli dari Unilever. Nah, dia bayar ke Unilever, uangnya ngalir ke sana gitu ya. Jadi itu aliran pembayaran atau aliran uang itu mengalirnya dari customer ke arah supplier ke yang sisi sebelah kiri. Nah, kalau informasi bisa dua arah. Karena apa? Misalnya distributor gitu ya. Nih aku ada request dari Indomaret, Indomaret nih dia perlu sampo banyak gitu. Nah, dia kirim purchase order misalnya ke si ini ke gudang atau ke perusahaan ke Unilevernya. Unilever ini aku pesen ya. Soalnya si Indomaret itu lagi pesen sampo berapa puluh piece gitu. Dia kirim itu ke supplier. Nah, begitu udah dapet, udah dikirim, ini oke.
Oke, distributor ini aku kirim ini ya, sampo sekian. Ini invoice-nya, tagihannya lah dari supplier ke distributor. Jadi arahnya bisa dua. Kita bisa ngirim purchase order PO-nya ke arah supplier, supplier bisa ngasih kita balik adalah invoice gitu kan. Itu aliran informasi. Atau calon customer masih tanya-tanya misalnya gitu. Itu juga aliran informasi. Tanya dong, atau bukan calon customer ya, distributor itu lagi cari apa namanya supplier-supplier yang penyedia misalnya yang paling murah gitu ya. Dia perlu karet gelang misalnya gitu. Dia cari dari semua perusahaan karet gelang tanyain gitu. Kamu jual harga berapa karet gelang 1 ton gitu. Ini berapa berapa berapa. Nah, itu aliran informasi. Kita nggak akan terjadi transaksi kalau mungkin nggak deal, harganya nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya dari si supplier-supplier yang ini ada informasi feedback balik ini harga penawaran. Nah, itu juga kan. Ini ada penawaran. Kamu kalau beli 1 ton ini harganya sekian, sekian. Itu informasi juga. Bahkan sampai ke customer. Customer sudah beli barang review gitu ya. Wah, ini produknya enak banget, worth it dan sebagainya. Itu aliran informasi juga. Jadi kalau aliran informasi lebih fleksibel arahnya lebih banyak ya. Ini kurang lebih juga seperti itu. Nah, ini ada video, nanti kalian bisa apa namanya pasang juga. Dia menceritakan mungkin dengan dramatis dengan video-video ini ya ada gambar-gambarnya, jadi kalian lebih memahaminya lebih mestinya lebih nyaman gitu ya. Tapi kurang lebih rangkumannya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, nah sebetulnya di sini saya ingin agar kalian lebih paham kalau kalian di kelas itu saya ingin kalian ada diskusi gitu. Coba dari kelompok satu kalian mendiskusikan tentang material flow dan information flow. Kalian gambarkan ada di sebuah apa entitas bisnis apa dan material flow-nya seperti apa, information flow-nya seperti apa. Dan kelompok yang lain cash flow seperti apa. Tapi ya ini tadi harapannya saya kalau kita ketemu muka atau bahkan Zoom aja enak sebetulnya. Jadi ada interaksi gitu ya. Tapi karena kita terbatas hanya satu arah ya, mudah-mudahan dari video tadi kalian sudah bisa memahami gitu ya. Mungkin sesekali nanti saya akan berikan tugas lah gitu ya, biar kalian lebih paham materinya. Oke, nah kemudian kita akan bicarakan tentang omni-channel marketing. Nah, omni-channel marketing di sini pengertiannya adalah pendekatan ke pelanggan yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis ya, apakah perusahaan atau apa gitu yang dia memaksimalkan semua integrasi channel yang ada yang berbasis internet biasanya ada SMS, email gitu ya, apps, media sosial dan channel lain. Ya, hari gini bisnis apa yang nggak memanfaatkan internet gitu, yang dia cuman konvensional buka toko nunggu orang datang aja. Waduh, dia akan kalah saing dengan orang-orang yang sudah memanfaatkan internet. Bahkan sekarang industri-industri rumah tangga yang tidak kelihatan toko fisiknya bahkan dia bisa jualan di GoFood gitu kan. Semudah itu. Kalian kalau datang ke rumah saya buka plang di depan itu. Elite Patisserie gitu. Kayak rumah biasa sebetulnya, tapi saya punya plang di belakang ini saya punya dapur yang jual kopi-kopian gitu ya. Saya buka GoFood dan Shopee Food, GrabFood semuanya bisa gitu ya. Dan saya tanpa harus mengeluarkan apa namanya investasi bikin toko dan sebagainya, saya bisa bersaing tuh dengan mungkin apa namanya kopi kenangan gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, saat ini memang sudah zamannya orang untuk mengikuti apa namanya teknologi ini tadi dan memaksimalkan untuk bisnis mereka. Nah, apakah semua orang yang memaksimalkan atau mengintegrasikan internet itu sosial media atau ya itu tadi teknologi ini namanya omnichannel? Bukan gitu ya. Bukan berarti saya yang ikut GoFood namanya omnichannel, bukan gitu ya. Nah, ini ada ini lagi apa namanya konsepnya omnichannel adalah dia menjaring orang-orang pelanggan yang mencari produk di berbagai saluran. Hari gini kadang orang kan apa namanya dengan kemudahan internet itu dia searching apa-apa itu bahkan di internet gitu ya. Mungkin kondisi atau magernya dia gitu ya. Atau memang lokasinya dia yang tidak memungkinkan untuk cari di lokasi-lokasi. Saya punya pengalaman suatu ketika anak saya
apa namanya kunci motornya ke stang dan tidak bisa dibalikin lagi gitu ya. Kayaknya ada masalah error karena motor zaman-zaman yang baru-baru ini kan semua serba elektrik. Bahkan untuk nyalain s- on gitu aja harus pakai elektronik gitu ya, nggak bisa manual aja gitu. Yang terjadi adalah dia nangis telepon saya, dia anak saya di Surabaya gitu ya. Saya kondisinya gimana? Orang tua panik juga gitu, tapi kondisi kita jauh, jemput juga nggak bisa gitu kan ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya searching bengkel 24 jam Surabaya. Nah, orang yang apa namanya orang-orang hebat, pebisnis bisnis hebat, walaupun dia cuma tukang bengkel yang punya Google bisnis itu yang kejaring saya, gitu. Dan dia yang dapat rezeki dari saya gitu ya. Nah, itu tadi omni channel itu jadi dia tidak hanya mengandalkan bisnis di fisiknya aja, tapi dia juga menangkap peluang-peluang yang ada di online, yang dimana pelanggan sudah cari itu lewat berbagai saluran itu gitu ya. Kayak saya itu tadi, bahkan saya bisa melihat orang bisa melihat reviewnya gitu ya. Oh, dari sekian banyak bengkel yang ini reviewnya bintangnya 5, yang ini 4,0, ada yang 2, waduh nggak jelas ini dua, saya jangan milih gitu ya. Kemudian dari Google Bisnis itu saya diarahkan ke WA nomor WhatsApp. Oh, saya langsung hubungi dan dia bantu, dia datang, bisa Pak, bisa daerah mana ini dijemput dan sebagainya. Ya, akhirnya selesai gitu ya. Saya bisa ngasih bintang 5 yaitu di Google bisnisnya dia. Nah, itu konsep omni channel sebetulnya. Jadi dia menangkap peluang bisnis tidak hanya dengan stay apa namanya di tempat di satu lokasi aja atau di toko fisik, tapi dia menangkap dari berbagai saluran gitu ya. Nah, kemudian contoh perusahaan yang sukses menerapkan strategi omnichannel contohnya adalah Matahari, ada MAP, Sephora, IKEA. Nah, apa kesamaan dari ini? Jadi apa kalian bisa menentukan apa itu omnichannel gitu ya? Jadi omnichannel itu kalau kalian perhatikan dia punya toko fisik. Oke. Dia punya website online sendiri. Dia biar online apa namanya online shopping di websitenya sendiri. Dan mereka juga masuk ke marketplace gitu ya. Jadi semua channel dia. Nah, inilah omni channel gitu ya. Jadi kalau kita saingan sama misalnya kita sama-sama jual baju gitu ya. Ya mungkin kita agak kalah saing dengan Matahari karena apa? Dia fisik toko ada, jualan di websitenya Matahari sendiri ada, jual di Shopee, Topet ini juga kadang punya gitu ya. Jadi dia punya official store dan sebagainya. Itu yang memanfaatkan omni channel. Nah, omni channel itu biasanya bukan nggak sembarangan. Lihat ini profil-profilnya kan toko-toko yang mahal gitu ya. Orang-orang yang perusahaan yang besar-besar yang sudah lama, sudah kita tahu ini pasti modalnya besar. Karena apa? Untuk mengkonversi semua sistem itu menjadi satu, memanage itu jadi satu. Kebayang nanti ada video setelah ini, kalian bisa lihat bagaimana omnichannel itu dibantu integrasi sistemnya oleh siapa bisa ini apa namanya sistem yang banyak ditawarkan gitu ya. Orang bikin iklan nawarin sistem itu banyak gitu karena memang dia terintegrasi. Artinya apa? Bayangkan misalnya Matahari jual satu kaos warna hitam gitu ya. Gambar Winnie the Pooh misalnya gitu. Stoknya 500. Di saat yang sama, dia mengupdate itu, update-nya semua di website Mataharinya ada stok 500, di Shopee, di Shopee, semua stok 500. Begitu ada penjualan satu di toko fisik, stoknya jadi 499, otomatis semuanya jadi 499 gitu ya. Tanpa harus dikutak-kutik, kutak-kutik satu-satu sama misalnya agentnya satu-satu gitu ya. Oh, ini harus diupdate, dikurangi satu, enggak gitu ya. Makanya dia sudah terintegrasi by system. Itulah yang membuat dia dinamakan omni-channel dan ini perusahaan yang sukses nggak banyak. Yang pertama dia mesti kuat modalnya gitu ya. Dan ya pasti ininya apa namanya infrastrukturnya. Apakah orangnya gitu ya, apakah IT-nya gitu, apakah semua sudah dia pikirkan gudangnya gitu ya, bahkan gudang pun megang peran gitu ya. Bagaimana 499 itu apa namanya stoknya dari fisik berapa diambil satu jadi 499 sisanya di gudang tinggal berapa gitu ditambah fisik ribet gitu ya dan dia sudah menguasai semua. Nah, ini salah satu contoh. Nih, kalian bisa lihat videonya nanti bisa di play.
Nah, ini juga sebuah diskusi sebetulnya yang saya berikan di kelas pagi. Ya, harapannya sih kalian lebih mencerna lagi pemaparan yang saya berikan. Tapi karena balik lagi karena kita hanya satu arah, jadi mudah-mudahan dengan beberapa video media-media itu kalian bisa sedikit banyak membantu ya memahaminya. Oke, itu saja materi kita malam ini. Apa namanya? eh, Terima kasih banyak sudah menyempatkan. eh, Ya, mudah-mudahan video ini tidak hanya sekedar apa namanya dilihat awal terus habis itu dimatiin gitu ya. Mudah-mudahan kalian itulah menyaksikan sampai selesai gitu. Setidaknya adalah ilmu yang bisa kalian serap dari sini. Kita sharing aja gitu ya, bukan berarti saya merasa paling pinter, enggak. Saya rasa kelas-kelas eksekutif ini, kelas karyawan ini justru lebih menarik. Saya lebih senang kalau berinteraksi bisa langsung dengan kalian karena justru dari kalian itu saya dengar pengalaman-pengalaman real life-nya gitu ya. Saya sebetulnya seneng gitu kalau berinteraksi dengan orang-orang yang sama berpengalaman karena saya sendiri juga praktisi gitu ya. Sebisa mungkin kalau ini ada bersinggungan dengan pengalaman di perusahaan saya ingin sharing ke kalian gitu ya. Kalau ada tips dan sebagainya, bagaimana survive, bisa survive di kehidupan kerja saat ini gitu. Saya pingin kok kalian bisa survive semua, bahkan eh, lebih baik gitu ya dibanding dengan siapapun gitu. Apalagi kita membawa nama Polbis gitu. Wah, lebih bangga lagi kalau lulusan Polbis bisa sukses gitu ya dengan kalian jadi pribadi yang luar biasa gitu ya tidak hanya sekedar ya sudah pokoknya kerja gitu ya enggak gitu kalian harus lebih dari itu. Oke, itu saja materi saya malam ini. Mudah-mudahan bisa mengganti apa namanya interaksi kita di kelas pembelajaran ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, insya Allah minggu depan saya akan juga memberikan materi dalam bentuk video ini gitu ya. Harapannya kita mudah-mudahan bisa sama-sama dimudahkan gitu ya. Saya sudah melangkahkan kaki sebetulnya ke kampus ini mau kok nggak apa-apa gitu ya. Cuman ternyata saya egois kalau memaksakan malam-malam mau di kelas karena mungkin kalian juga habis kerja atau ada shift malam dan sebagainya. Kemudian pihak apa namanya kampusnya juga harus standby nungguin kelas kita sampai malam. Jadi saya zolim gitu. Saya bingung. Saya menzolimi kalian hanya dengan ngasih video gini atau saya menzolimi orang-orang yang di kampus itu dengan memaksakan kita offline di kantor di kampus gitu ya. Jadi saya mohon kebesaran kalian. Mudah-mudahan kalian menganggap ini sama-sama win solution gitu ya. Kalian juga kurang lebih masih mendapatkan pembelajaran, sharing ilmunya, walaupun mungkin hanya satu arah gitu ya. Tapi di satu sisi mudah-mudahan waktu kalian lebih bisa dimanfaatkan untuk hal yang produktif lainnya gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.